Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berjumpa lagi dalam aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Kenalkan, nama saya Arum Setianingsih, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rembang. Selamat menyaksikan pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Mabuan serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada kali ini terima kasih atas kehadiran kalian telah hadir dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga detik ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu guru yang terhormat, sebelumnya saya minta maaf, bukan bermaksud menggurui panjenengan semua. Saya hanya mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dari CGP untuk sekedar berbagi praktik baik di SD Mabuan. Apabila nanti dalam perkataan dan tutur sapa saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Begitu ya. Selanjutnya saya Arum Setianingsih, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rembang. Ada pantun ya, badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara diseminasi. Nah, sebelum memulai acara, karena hawanya panas dan mungkin Bapak Ibu lelah dalam mengajar, dalam aktivitas, kita SBT dulu. Silakan berdiri Bapak Ibu. SBT-nya cukup sederhana. Saya minta panjenengan semua untuk tersenyum saja 30 detik sambil melihat temannya senyumnya di mungkin pertama-tama terpaksa, tapi lama-kelamaan mungkin panjenengan akan terbiasa. Monggo senyum. Senyum adalah ibadah yang paling murah, nih. Semoga dengan senyum membuat aura-aura yang negatif kita keluar menjadi aura positif kita semua. Terima kasih, mohon duduk kembali. Yang selanjutnya, sebelum kita ke diseminasi, kita akan mengadakan kesepakatan forum diseminasi. Seperti halnya kepada murid kita, sebelum kita ajaran baru, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah ketentuan apa yang harus kita ciptakan agar suasana kelas menjadi nyaman, agar pembelajaran itu menyenangkan. Apabila saya sebagai guru, kalau ajaran baru biasanya saya tanya anak-anak, bagaimana pembelajaran yang kalian inginkan? Pembelajaran yang menyenangkan boleh, biasanya seperti itu. Nah, begitu juga dengan forum diseminasi ini. Kesepakatannya yang pertama contohnya menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Apabila Bapak Ibu ada yang usul, bisa ditambahkan apalagi kesepakatan kelasnya. Sudah cukup menghargai siapapun,
menjadi pendengar yang baik sudah cukup? Baik, berarti kesepakatannya satu lagi, mungkin apabila ada yang usul, yang lain mohon mendengarkan. Baik, Dit, kita ke selanjutnya. Nah, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang apa yang latar belakang mengapa diseminasi ini saya lakukan. Budaya positif merupakan perwujudan yang harus kita jalani dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut, yakni selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk situasi budaya adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kebebasan untuk berproses dan belajar, sehingga mampu menyerap dan menerima pembelajaran. Karenanya, sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan yang positif, yang sudah tentu berpihak pada murid. Monggo Pak. Izin ibu telepon aku Pak. Saya lanjutkan ya. Karenanya sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan yang positif, yang sudah tentu berpihak pada murid. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Semua pihak terkait harus menerapkan keyakinan agar menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Jadi semua ini harus ada kesepakatan kelas seperti halnya di kelas, bermula dari kesepakatan kelas. Nah, tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan terakhir mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang selanjutnya, tolak ukur indikator ketercapaian tindakan adalah terlaksananya konsep diseminasi, konsep budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas bersama murid, terciptanya suasana atau lingkungan positif, serta guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Nah, ini adalah lini masa tindakannya. Dapat panjenengan lihat ya, tanggal 15 sampai 16 mulai persiapan konsultasi dengan kepala sekolah, tanggal 19 hingga 22 Agustus 2024 melakukan sosialisasi tentang budaya positif dengan warga sekolah, tanggal 23 dan seterusnya. Bisa panjenengan lihat ya di sini. Nah, dari diseminasi ini harapan saya adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud aman baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, di sini Bapak Ibu yang pertama adalah disiplin positif. Sebelum ke selanjutnya, saya ingin bertanya kepada panjenengan. Ketika saya menyebutkan disiplin positif, apa yang ada di pemikiran panjenengan tentang kata-kata disiplin positif? Monggo. Disiplin positif adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktunya, tidak ulur-ulur, gitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Tuti. Baik Bapak Ibu, disiplin positif adalah seorang guru yang baik
harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti ini. Dari penuturannya Bu Tutik tadi sudah sesuai ya. Nah, disiplin positif ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif itu sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dari keenam ini tadi yang akan kita bahas kali ini, ya. Nah, yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang di sini yang dimaksud adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan ujian ataupun hukuman. Nah, disiplin itu harus sesuai dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinaan bebal. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sikap-sikap ini tadi, 6 karakter ini harus ada dalam setiap karakter peserta didik kita. Nah, sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini sangat berhubungan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Misalnya seperti ini. Ketika panjenengan menjadi ASN, pasti ada alasannya. Kenapa panjenengan datang ke sekolah tepat waktu? Apabila panjenengan menjawab untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti ini adalah masih faktor eksternal dari luar. Tapi apabila ketika aku kepingin datang ke sekolah, mungkin pagi itu motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah yang ketiga sudah masuk faktor internal dari dalam diri kita. Mungkin aku kepingin nyalami muridku, aku kepingin menjadi contoh yang baik dari muridku. Ini sudah termasuk faktor yang internal, gitu ya. Yang selanjutnya adalah perilaku motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini adalah suatu aturan menurut saya suatu aturan sebelum kita biasanya dilakukan ketika awal tahun
pembelajaran, kita sampaikan, kita berdiskusi kepada murid ingin pembelajaran yang seperti apa. Itu adalah salah satu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan menjadi sebuah tujuan kita dalam pembelajaran. Misalnya saya menerapkan di dalam kelas 4 sebuah aturan atau keyakinan kelas. Apabila guru berbicara atau menerangkan, muridnya mendengarkan dan sebaliknya. Nah, setiap murid ada mungkin yang meramai sendiri, ada yang berbicara sendiri. Saya sampaikan kepada murid saya, masih ingat keyakinan kelas 4 yang telah kita sepakati? Mereka akan menjawab, ya Bu, kesepakatan kelasnya apabila guru berbicara, maka murid akan mendengarkan dan sebaliknya. Sudah kamu tepati, sudah kamu lakukan apa yang menjadi kesepakatan kelas? Biasanya saya seperti itu. Mereka terkadang hanya diam. Kenapa diam? Saya tanya seperti itu. Mereka menjawab, iya Bu, maaf saya melanggar kesepakatan kelas 4. Biasanya saya selalu mengingatkan, bisa menjadi motivasi kepada mereka. Kita tidak perlu berteriak-teriak, seperti itu misalnya kepada mereka. Cukup kita ingatkan kesepakatan kelasnya bagaimana, sudah dilakukan. Terkadang mereka hanya diam, oh iya, tapi namanya murid-murid memang seperti itu Bapak Ibu. Terkadang 5 menit kemudian juga sudah lupa, sudah ramai lagi tentang mungkin mereka gimana ya, mungkin hanya sekedar bertanya dengan temannya, itu menjadi sebuah mengganggu aktivitas kita ketika belajar. Nah, ketika keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya mutlak menjadi kewenangan guru, tapi harus ada kesepakatan antara murid dan gurunya. Jadi ketika kita menciptakan keyakinan kelas ini harus berdiskusi dengan murid, bukan hanya guru. Jadi ketika mereka melanggar keyakinan kelas ini, mereka akan ingat, oh ya, keyakinan kelas kita kan seperti ini, gitu. Kira-kira seperti itu. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Biasanya kalau saya membuat keyakinan kelas, saya kasih kertas di papan tulis, saya kasih murid saya kertas kecil. Nah, apa yang dia inginkan saya suruh menulis di situ dan saya suruh menempelkan di kertas tersebut. Jadi keyakinan kelas itu saya ambil, saya simpulkan dari beberapa pemikiran-pemikiran murid saya di kelas 4. Seperti itu ya. Keyakinan kelas itu bersifat tidak menghukum ataupun hanya sekedar memberi konsekuensi kepada murid kita. Apabila murid kita ramai, kita cukup mengingatkan keyakinan kelasnya seperti apa. Kita hanya kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada. Tapi ini ada banyak sekali bentuk-bentuk keyakinan kelas dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa dipahami anak. Untuk anak kelas 4, untuk anak SD, bahasanya lebih mudah dipahami, misal membuang sampah pada tempatnya, terus saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Jadi memakai bahasa yang paling sederhana dan mudah dipahami sebagai anak. Sebenarnya ini mau saya tes bikin, tapi karena ini pakai PPT tidak bisa. Kita lanjut ya. Kebutuhan dasar remaja
manusia. Berbicara kebutuhan dasar manusia, sebelum ke selanjutnya, saya ingin mencari tahu apakah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita sebagai manusia itu seperti apa? Saya hanya ingin menanggapi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal atau sandal dan atau apa sandal juga. Terus nanti ini berhubungan dengan tema ini ya. Terima kasih untuk Bu Tuti, aplaus yang meriah untuk Bu Tuti. Kebutuhan dasar manusia betul, sandal, pangan, papan sangat dibutuhkan. Selain itu juga mungkin ada yang berkata dicintai Bu. Apakah termasuk di dalamnya menurut Bapak Ibu? Ya. Dihargai apakah termasuk di dalamnya? Ya, betul. Berarti kalau begitu kebutuhan dasar manusia selain pangan, sandang, papan juga rasa ingin dicintai termasuk ya. Apalagi harus berkeluarga itu sangat luar biasa, sangat penting. Dicintai, dihargai, diratukan di Bapak Ibu itu sangat penting. Nah, ini ya. Saling pengertian, betul, tepat sekali saling pengertian. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi bukan berarti ada anak yang nakal itu tidak, hanya kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Bertahan hidup termasuk sandang, pangan, papan tadi, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah contoh kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu lebih awam di tata-tata ini, sama saya juga masih awam. Kita saling berdiskusi di sini ya. Nah, ini ada sebuah studi kasus. Ibu Zulaikha, guru wali kelas, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa yang melandasi hal ini? Ketika ada sebuah kasus seperti ini, pasti panjenengan tidak asing dengan studi kasus yang seperti ini, banyak sekali. Baik yang kelas rendah, kelas tinggi ada banyak sekali. Kira-kira sebelum ke selanjutnya saya ingin dari bapak-bapak, ketika bapak-bapak baik yang wali kelas maupun guru olahraga maupun guru agama, saya ingin dong berkomentarnya tentang studi kasus yang seperti ini. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menanggapi kasus
seperti anak tersebut, ya perlu diklarifikasi. Mungkin anak tersebut ada suatu permasalahan dari keluarga, mungkin menimbulkan dia sehingga di sekolahan menjadikan sifat seperti itu. Itu perlu pendekatan pada pihak keluarga. Itu yang pertama harus kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih untuk Guru Agama Bapak Haryadi Keprosesorian. Betul sekali Pak, ketika ada kasus yang seperti mengapa Tommy bisa bertindak seperti ini? Ya. Alasannya ada apa? Hal yang paling mendasar ketika ini dilakukan mungkin berulang-ulang dengan kasus yang sama. Kita harus mencari tahu apa motivasi anak ini, kenapa melakukannya seperti ini. Nah, ini adalah alasan yang pertama. Mungkin bisa jadi dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar seperti tadi pangan, sandang, papan, yang terutama pangan, makanan tidak terpenuhi. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini biasanya anak kecil ya, kelas-kelas rendah mungkin uang bekal atau sangunya itu habis di istirahat pertama. Sedangkan selanjutnya dia masih merasa lapar. Nah, jadi ketika anak melakukan aktivitas atau mengganggu temannya, bisa jadi kebutuhan dasar dari Tommy ini tidak terpenuhi. Nah, yang kedua bisa jadi karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Kadang ada anak yang suka mencari perhatian, mungkin karena di rumah dia tidak diperhatikan orang tuanya, sehingga ketika dia di sekolah, ketika dia dengan temannya, dia mencari perhatian. Temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu pada orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada banyak alasan ketika suatu anak melakukan pelanggaran. Yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini pernah terjadi juga kasus-kasus seperti ini. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Sekarang itu tidak hanya kelas-kelas rendah ya Bapak Ibu, kelas tinggi juga. Mulai dari yang kelas rendah sampai kelas tinggi ada banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Jadi kita sebagai guru terkadang tidak ada laporan, itu yang membuat kita bingung menghadapinya gimana. Soalnya tidak ada laporan dari siswanya, yang korban maupun pelaku sama-sama merahasiakannya. Jadi yang tepat adalah kita mulai memperhatikan, dekat dengan anak didik kita. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, mungkin karena ibunya kerja, jadi yang paling mungkin digoreng untuk bekal. Mungkin Tommy merasa bosan hingga dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Mungkin dia melihat bekal temannya kok gonta-ganti karena ibunya tidak bekerja, dia bisa membekali anaknya makanan yang beraneka ragam. Nah, si Tommy ini penasaran kenapa bekalku kok itu saja. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali dia tidak bosan, tapi untuk seterusnya mungkin dia bosan. Nah, alasan
ini juga bisa membuat kebutuhan kebebasannya menjadi penasaran. Yang kelima, karena dia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Apakah ini terjadi di sekolah menurut Bapak Ibu? Apakah terjadi kegiatan seperti ini? Bisa jadi. Terkadang mereka melakukan pelanggaran itu bukan karena tidak disengaja, ya memang karena disengaja. Kita terus melihat ekspresi temannya yang merasa tersakiti itu senang, itu anak-anak zaman sekarang itu ada yang seperti itu. Ya betul itu brilian. Nah ini adalah melanggar kebutuhan kesenangannya. Itu bila diamati memang banyak si anak-anak seperti itu mungkin banyak faktor ya, bukan kita sebagai guru sudah mencoba menerapkan disiplin yang baik di sekolah, tapi kebanyakan waktu mereka kan di rumah ya, jadi dia bergaul dengan siapa, dia dengan berinteraksi dengan siapa itu tidak tahu, makanya terkadang terjadi alasan yang seperti ini juga. Nah, posisi kontrol restitusi. 5. Posisi kontrol restitusi adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, ini adalah beberapa ciri khas guru yang ada di sekolah. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini kita bisa lihat biasanya contohnya seperti ini. Murid datang terlambat tanpa tahu alasannya, tanpa tidak mau tahu alasannya, kita langsung silahkan membersihkan kamar mandi. Apakah dengan model seperti ini akan membuat anak jerah, Bapak Ibu? Apakah jerah? Tidak, betul sekali. Ini tidak akan membuat anak jerah. Justru menurut saya ini ada membuat anak kebal. Paling saya naik terlambat ini kan membersihkan kamar mandi. Itu mungkin dalam pemikiran mereka. Jadi, tapi guru sebagai penghukum ini belum bisa sepenuhnya kita hindari untuk saat ini. Soalnya setiap bergetar, bendino kalau telat, bendino kalau orang nggak ada PR, padahal sedikit ketentuan kesepakatan kelasnya tidak mengerjakan PR, dihukum seperti itu. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, saya juga kadang masih melakukan seperti itu mungkin. Kalau bisa hindari guru sebagai penghukum, ya ini karena kita tidak mau tahu alasannya murid seperti apa dulu. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini juga kalau bisa dihindari. Contohnya adalah, masuk kamu gak kasihan, ibu tadi sudah menerangkan dari depan sampai belakang, kamu tidak memperhatikan. Nah itu adalah contoh guru membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini adalah memposisikan kita, murid kita sebagai teman. Jadinya kita bebas dengan teman kita. Tapi jadi pertanyaan ya Bapak Ibu, ketika kita memposisikan menjadi teman, justru terkadang murid kita menganggap kita itu malah tidak merasa jadi merasa gini, kan seumuran kan betul tidak ada batasan itu baik, tapi tanpa batasan ini yang tidak baik juga. Jadi ketika kita memposisikan teman baik, tapi muridnya malah itu kan tidak ada, tanpa batasan. Jadi kita juga bingung, terkadang memposisikan sebagai teman itu bagi murid kita malah seakan ya betul seperti itu. Makanya ketika kita guru sebagai teman harus betul-betul memposisikan, oh ini sebagai teman, tapi kalian harus mempunyai batasan seperti ini, seperti itu. Guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau ini contohnya adalah seperti ini. Tidak ada dulu ketika
saya menjadi kalian juga melakukan hal salah seperti ini, seperti itu, tapi tidak apa-apa. Nanti kita cari solusinya ya, seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah kita perhatikan yang identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Nah, guru yang berbuat penghukum itu contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, apabila membuat rasa bersalah, berceramah, seharusnya kamu seperti ini, bla 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 bla. Ibu kecewa seperti itu. Nah, sebagai teman membuat alasan-alasannya untuk teman. Nah, apabila sebagai pemantau menghitung dan menghukum. Nah, ini sebagai manajer kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Misal murid kita terlambat. Kenapa kamu terlambat hari ini? Nah, kita cari tahu alasannya dulu mengapa dia terlambat. Misal dia menjawab kesiangan. Nah, besok lagi jangan diulangi ya, itu adalah contohnya. Guru, contoh penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah contoh yang penghukum. Yang membuat rasa bersalah adalah kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Itu adalah contoh membuat murid merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, sebagai pemantau, kamu tahu apa peraturannya seperti itu. Nah, sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, biasanya seperti itu. Nah, hasilnya kalau penghukum memberuk anak itu menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, apabila hasil dari teman sebagai teman adalah ketergantungan, sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, dan sebagai manajer menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, yang sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itu adalah ketika kita memposisikan diri menjadi penghukum, dan dari sisi muridnya sendiri, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, membuat rasa bersalah adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini sudah ketika menjadi pembuat rasa bersalah, itu adalah tindakan yang bagus daripada kita sebagai penghukum. Apabila sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, ini sudah mulai membalik daripada penghukum membuat merasa bersalah, teman ini menjadi lebih baik. Nah, ketika menjadi pemantau, murid sudah meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi murid sudah menjadikan sudah terbiasa dengan aturan-aturan apa yang harus ditepati. Ketika menjadi manajer, kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ketika murid berkata, ketika guru menjadi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini yang harus kita waspadai ketika kita menjadikan diri kita penghukum. Paling-paling murid dalam hati berkata, seakan nanti juga marah-marah lagi. Nah, ketika menjadi pembuat rasa bersalah, murid hanya meminta maaf, maafkan saya Bu, paling murid seperti itu. Ketika menjadi teman, murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Seperti itu. Ketika menjadi pemantau dan murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Mungkin anaknya ini terbiasa disuruh menulis, saya tidak akan mengulangi lagi, contohnya seperti itu.
menjadi manajer, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, sebagai manajer ini memang diidamkan murid, tetapi cukup sulit ya Bapak Ibu di era seperti ini karena keberagaman peserta didik kita, yang satu seperti ini, yang satu seperti ini, itu sangat sulit ketika kita harus menjadi seorang manajer semua. Tapi semoga kita bisa menjadi guru yang berpihak pada murid dan bisa melakukannya. Nah, dampak pada murid ketika guru menjadi seorang penghukum adalah mengulangi lagi. Ketika murid terlambat, kita suruh lari berapa kali, besoknya murid mengulangi lagi. Itu ketika kita menjadi penghukum. Ketika membuat rasa bersalah, dampak pada murid adalah muridnya merasa rendah diri. Ketika kita memposisikan menjadi teman, dampak pada muridnya adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi mereka menganggap kita teman, jadi bodoh-bodoh temannya, biasanya seperti itu. Ketika menjadi pemantau, dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ketika menjadi manajer, murid sudah bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya dan mencari apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki tindakan saya. Nah, menurut Bapak Ibu, dari posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau serta manajer, mana yang harus kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru? Kira-kira mana Bapak Ibu? Ketika penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, sebagai seorang guru kita harus memposisikan alangkah baiknya kita memposisikan kita seperti apa? Monggo. Menurut saya posisi yang paling baik menurut saya adalah posisi manajer, karena kalau dilihat, kalau penghukum itu serasa nanti murid akan takut pada kita. Kemudian membuat rasa bersalah, kadang juga kalau kita membuat rasa bersalahnya terlalu dalam, murid kadang juga ikut trauma dan takut berbuat sesuatu hal sehingga dia takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kemudian teman, kalau teman itu menurut saya kadang kita ketika tidak ada batas yang disampaikan tadi, seakan mereka tidak ada wibawa kita sebagai guru juga tidak ada. Kadang kita juga perlu adanya batas agar mereka punya rasa hormat juga. Kemudian kalau pemantau itu mungkin lebih dilihat saja tapi tidak memberikan sesuatu kepada anak. Kemudian kalau manajer itu kita mengarahkan, tapi pilihannya kita serahkan kepada murid bagaimana mereka bisa mengubah diri agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih aplaus untuk saya untuk titik. Nah, betul sekali. 5 posisi kontrol yang ada pada guru, yang terbaik adalah menjadi seorang manajer. Karena ketika menjadi manajer, anak itu bisa mengevaluasi, bisa seperti ini, oh iya, ini salah, besok tidak saya ulangi. Itu adalah ketika kita menjadi seorang manajer, gitu ya. Nah, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, sekarang adalah
segitiga restitusi. Sebelum ke selanjutnya, slide selanjutnya, adakah yang sudah tahu, apakah pernah membaca segitiga restitusi itu seperti apa? Sama, saya sebelumnya juga belum masuk CGP tidak tahu apa itu segitiga restitusi. Tapi ketika masuk CGP lambat laun saya mulai mengenal, oh segitiga restitusi itu ternyata ini toh. Ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini letaknya di paling bawah. Contohnya ketika ada murid melakukan kesalahan, ini adalah menstabilkan identitas. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas contohnya adalah ketika ada murid yang misal ada terlambat berbuat salah, itu hal manusiawi, tidak apa-apa, seperti itu. Manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ini adalah contoh menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang dipakai mungkin akan membuat siswa tidak merasa aku dihakimi guruku seperti ini. Jadi disestabilkan dulu. Oh, tidak apa-apa, berbuat salah manusiawi. Semua orang juga pernah berbuat salah. Jadi dengan demikian anak itu merasa dirinya, oh berarti guru juga dia pernah salah. Mungkin seperti itu. Validasi. Setelah menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali, mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, validasi tindakan yang salah ini ciri-cirinya adalah kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lagi yang baru. Itu adalah contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intensif, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimat yang biasa dipakai untuk menanyakan keyakinan adalah, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh tindakan menanyakan keyakinan. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini tadi, sudah beberapa yang kita sampaikan. Sebelumnya ada pantun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Dari diseminasi budaya positif yang saya lakukan sebagai bentuk
implementasi ilmu yang saya dapatkan dari CGP untuk sekolah SD Maguan. Kira-kira dari diseminasi tadi, adakah pertanyaan dari mana yang tidak paham atau bagian mana yang sekiranya perlu saya sampaikan lagi? Monggo tidak apa saya persilahkan. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Mungkin mumpun Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Demikian, semoga pemaparan ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tetap tergerak, tegas bergerak dan makin menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang kita buat bersama agar kita aktif dan dilaksanakan semua warga kelas 4 SD Maguan. Keyakinan kelas itu seperti peraturan gitu kan. Ya, nanti kita buat keyakinan itu, kita diskusikan dan kita taati. Sudah siap? Nah, hari ini Ibu akan bersama kalian membuat keyakinan kelas. Bisa dibantu Nasya ke depan? Nah, ini adalah tempat kalian nanti menempelkan kertas di mana keyakinan itu kalian tulis dan kalian laksanakan. Nah, anak-anak, keyakinan kelas nanti kalian membuat satu dan menulis aturan apa yang bisa dilaksanakan atau kalian inginkan kelas yang seperti apa, nanti tulis di sini. Saya akan membagikan satu, nanti tulis di sini. Kalau sudah, kalian nanti tempel di sini. Sudah paham belum? Nah, nanti tulis satu kalimat atau satu keinginan yang ingin kalian laksanakan. Nanti kita ambil keyakinan itu dan kita laksanakan supaya kelasnya lebih menyenangkan ketika pembelajaran, supaya nanti ada banyak lagi. Saya bagikan dulu ya anak. Silakan yang sudah mendapat ditulis keinginannya apa, seperti bagaimana. Yang sudah mendapat silakan ditulis keyakinan kelasnya seperti apa yang diinginkan. Silakan ditulis. Kalau sudah, silakan ditempelkan di depan. Sini ditulis baru ya, keyakinan
keyakinan kelas. Silakan yang sudah menulis bisa ditempelkan. Silakan maju ditempelkan. Yang jatuh tolong ditempelkan lagi. Nah. Dikasih lem kan? Itu kan dikasih lem dulu dia tidak dikasih dipakai ya. Ini punya siapa ini? Ditempelkan di situ. Terus kita tempatnya dimatikan dulu. Dikasih lem. Ini punya siapa? Dan dikit saja bisa kok. Ya, gantian. Ditempelkan. Ya, tempelkan. Gantian. Sudah, langsung bisa tempelkan. Bisa. Kalau sudah ditambahkan. Ayo, yang sudah silakan duduk kembali. Nanti kita baca bersama. Lewat sini. Sudah? Kalau sudah silakan duduk kembali. Sudah Ge, ini tadi adalah kata-kata dari kalian yang sudah kalian tulis dan kalian tampilkan. Ini keyakinan kelas ini bisa jadi berbeda-beda. Contoh baru bacakan bersikap baik, datang tepat waktu, mengerjakan PR, disiplin, mentaati peraturan, menjaga kebersihan kelas, hidup damai bersama teman, berkata baik, melaksanakan piket kelas. Nah, dari ini semua mari kita simpulkan ya. Yang sama kita jadikan satu kelompok, yang berbeda kita tulis. Yang pertama ada apa? Bersikap baik. Nah, bersikap baik ini termasuk berkata yang baik, berkata yang sopan. Usahakan mengucapkan 3 kalimat sakti. Apa itu 3 kalimat sakti? Minta tolong, terima kasih. Kasih satunya apa? Minta tolong, terima kasih. Minta maaf, pinter ya. 3 kata sakti itu termasuk bersikap baik ya. Yang kedua, datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini berarti tidak boleh terlambat, termasuk datang ke sekolah ya, mengerjakan PR juga tepat waktu. Setuju? Nah, yang lainnya berkata jujur. Berkata jujur ini penting apa tidak? Penting, sangat penting untuk semua
bersikap jujur ini. Setiap orang wajib bersikap jujur. Yang selanjutnya melaksanakan piket kelas. Piket kelas ada 2. Piket halaman setiap hari apa? Sabtu, Jumat dan Sabtu. Yang kedua, piket menyapu dan menjaga kebersihan kelas. Sampai sini paham? Paham. Terus teratur. Teratur ini artinya apa? Siapa yang bisa menjelaskan teratur itu apa? Teratur. Apa yang ketika baru mengucapkan kata teratur, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Betul, tidak boleh makan waktu pelajaran. Artinya teratur itu ketika jam istirahat makan, jam pelajaran mendengarkan buarung, begitu ke? Teratur. Ketika mengambil karpet, kalau sudah dikembalikan, ditali dan dikembalikan ke tempatnya. Ketika mengambil buku pelajaran, dipinjam, dipelajari, dikembalikan ke tempatnya. Itu adalah teratur. Jadi